إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Jadi ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, itu terjadi ketika satu kaum melanggar ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah bahwa penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, baik kita temukan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi permasalahannya hanya 3. Dan itu 3 in 1, terkait semuanya, yaitu rusaknya satu kaum hubungannya dengan Allah. Yang kedua, rusaknya satu kaum tadi hubungan dengan sesama mereka, sesama manusia. Dan yang ketiga, rusaknya satu kaum ketika hubungan mereka dengan lingkungan hancur, karena mereka telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan an-ibudullah, agar mereka menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wajtanibut taghut, hendaklah mereka menjauhi penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tegas lagi dijelaskan secara rinci apa yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Kita baca kemarin di dalam surat Al-A'raf yang mengisahkan tentang Nabi Syuaib, ketika Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kaum Madian. Jadi logika berpikirnya, tidaklah Allah mengutus pada satu kaum seorang nabi atau rasul kecuali pada kaum itu ada masalah. Masalahnya 3. Hubungannya dengan Allah mungkin rusak, hubungannya dengan sesama manusia rusak, atau hubungannya dengan lingkungannya rusak. Kenapa? Karena ketika di alam ruh mereka sudah berjanji
ketika Allah menguatkan kembali janji mereka dengan mengatakan, dengan berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Jadi semua kita yang namanya manusia ciptaan Allah di alam ruh mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika turun ke dunia, sudah kita sampaikan bahwa bukan manusia sendiri yang turun ke alam dunia, tetapi ada musuh abadi, yaitu syaitan laknatullah alaihi. Karena setan minta untuk menyesatkan manusia, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa setan tadi, silakan kata Allah Subhanahu wa taala, sesatkan kecuali ibadah-ibadahku yang mukhlasin. Nah, gara-gara intrik setan inilah akhirnya dipalingkan oleh setan tadi penghambaan diri yang seharusnya kepada Allah, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah biarkan tanpa mengutus para nabi dan rasul, bisa dipastikan semua manusia masuk ke mana? Cuma masalahnya Allah sudah sediakan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Jadi keniscayaan harus ada yang ke surga, harus ada yang ke neraka. Maka dalam ayat itu dilanjutkan, wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Sebagian kata Allah kami kasih petunjuk, sebagian lagi kami tetapkan di dalam kesesatan. Ya, kalau Allah menciptakan cuma surga doang, kumaha? Ya. Nah, kembali lagi di dalam kasus Nabi Syuaib, Allah berfirman, wa ila madyana akhahum Syuaibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum Madyan, kami utus saudara mereka sendiri, yaitu siapa namanya? Syuaib. Nabi Syuaib. Ada anak kita yang namanya si Syuaib? Marana Syuaib tapi tara sholat kacau. Kemudian qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Syuaib berkata kepada kaum Madyan itu, ya qaumi ibudullaha, beribadalah kalian kepada Allah, karena tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Artinya kaum Madyan bermasalah hubungannya dengan Allah. Maka siapapun yang masalah dengan Allah bermasalah pasti. Jadi ada saudara kita yang bertanya, nah rezeki orang seret, dan jawabnya gampang. Kamu punya masalah dengan Allah. Kalau kamu tidak punya masalah dengan Allah, yang kedua, kamu punya masalah dengan manusia. Kalau tidak punya masalah dengan manusia, ada yang ketiga, kamu punya masalah dengan lingkungan. Nih, jen sampah kemana wae. Itu pasti punya masalah. Jadi gampang kalau mau kita bahagia dunia akhirat, hitung saja, cek saja. Pertama, hubungan kita dengan Allah mesra nggak sih? Ibu dengan Allah mesra hubungannya? Mesra-mesra dingin, mesra-mesra dingin apa maksudnya? Ibu mesra hubungannya dengan sesama manusia? Ibu mesra hubungannya dengan alam sekitarnya? Nah, kalau semuanya mesra, pasti ibu akan bahagia dunia dan akhirat. Benar tidak? Maka dikatakan oleh Nabi Syuaib tadi, kenapa ini kalian menyembah kepada selain Allah? Maka tugas yang pertama, tugas para nabi memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahu. Maka kata Nabi Syuaib yang kedua, itu penuhi timbangan dan takaran. Berarti kaum Madyan resepna naon Bu? Mencuri takaran. Jika orang juga boga dua timbangan teh. Ditimbang kulit teh misalkan. Nah, kirang 2 kilo. Ieu teh getihna aya keneh. Baseuh ke.
Dasar maling. Itu namanya maling timbangan. Jadi yang kedua tadi sudah jelas kata Nabi Syuaib, wa auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ah. Penuhi timbangan dan takaran. Artinya hubungan sesama manusia itu harus dipenuhi hak-haknya. Maka tugas para nabi dan rasul yang kedua memperbaiki hubungan sesama manusia. Makanya ketika Nabi kita diutus, apa kata Nabi? Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Maka Islam juga mengajarkan kepada kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Apa kita sudah mempergauli manusia dengan akhlak yang baik? Sekarang orang manusia sekarang kalau ketemu saja udah masang kuda-kuda. Banget nata semua yang pisan gitu. Jadi lihat wajahnya juga udah nggak seneng. Jadi kalau kita baru datang langsung mana datang ke sini. Apa katanya kalau kata orang Sunda, banget ke pasti pada ngancung. Dek ninjau. Pada kata Nabi apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang harusnya kita katakan ya akhi, masih dia ngobrol dulu ya, ada apa nih, apa yang bisa saya bantu? Kalau makan gitu, ngopi-ngopi walaupun orang terboga kopi. Cai. Makanya juga orang kalau datang ke masjid kita di mana-mana, jadi orang itu merasa tidak datang ke rumahnya sendiri, karena tidak sangat disambut, tidak welcome. Orang datang cuek. Ketika ditanya, Pak, di mana tempat wudhu? Nah, mana sorangan? Gimana? Padahal kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu kunci kalau mau meraih rezeki. Perbaiki manusia dengan akhlak yang baik. Hubungan sama manusia bisa diperbaiki. Makanya salah satu bakti seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal, menjalin kembali tali silaturahim dari sahabat-sahabat kedua orang tua. Ini dalam rangka memperbaiki bab mu'ah. Kita mana buktinya? Kita baru beres kuliah, misalkan bapak kita meninggal, oh kita ingat ada sohib si bapak namanya Pak Abu Bakar. Langsung kita datang ke rumahnya, perkenalkan. Si Pak Abu Bakar pasti sudah tahu kan ningali beungeutna sarua. Kan beungeut aja jika beungeut anak si Anu pasti gitu. Kemudian ditanya, kamu anak si Anu? Oh, iya, saya anak saya lupa. Saya mau silaturahim ke bapak. Oh, kemudian dipeluk pasti, karena dia teman akrab. Maka Pak Abu Bakar mulai bercerita, bapak kamu. Wow. Nah gitu kan. Terusnya nggak usah diceritain. Tetap tiduran, macam-macam. Jawabannya. Kemudian akhirnya pertanyaannya apa? Akan disampaikan oleh Pak Abu Bakar tadi. Udah kerja belum? Belum Pak, nganggur kene. Geus kudu pusing-pusing. Nah, kan ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Urang mah udah cuek. Tungtungna. Bingung sorak. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu yang kedua, tugas para nabi dan rasul, memperbaiki hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, apa kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kata Nabi Syuaib, jangan buat kerusakan di atas muka bumi ketika muka bumi itu sudah benar, sudah beres. Diberes kakala dirusak. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu kata Nabi Syuaib, ya, khairul lakum, baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang beriman. Oh, jadi orang beriman itu tiga hal yang harus dia beberes, yang harus dia rapatkan. Yang pertama hubungannya dengan Allah, yang kedua hubungannya dengan sesama manusia, dan yang ketiga hubungannya dengan lingkungan.
Maka diturunkanlah para nabi menjelaskan itu semua. Kita tidak boleh bikin sendiri. Nah itulah nanti yang disebut dengan agama. Jadi agama itu pertama aturan yang menghubungkan dengan Allah, yang kedua aturan yang menghubungkan dengan sesama manusia, dan ketiga aturan yang menghubungkan antara manusia dengan alam sekitar. Eta anu disebut agama. Ya. Dan aneh orang kalau hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungannya dengan sesama manusia tidak baik. Hubungan dengan Allah pakai aturan Allah, hubungan dengan manusia pakai aturan hawa. Aya nu kitu. Ayo sholat bener bisa takbir teh kieu aja. Ieu mah sunah Rasul teh contohna teh kieu. Tetapi bab muamalah riba jalan jadi liur. Di satu sisi Anda totalitas, di sisi yang lain Anda tidak totalitas. Berarti Anda mendua. Mendua itu artinya apa, Bu? Hatinya mendua, apalagi kalau mentiga. Mendua saja sudah repot. Dan kita tidak boleh mendua, mentiga, mempat. Total, mensatu saja. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas. Nah sekarang kita juga sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kewajiban kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang para nabi dan rasul tidak ada, sudah ditutup dengan datangnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi para nabi dan rasul. Padahal umat ini harus senantiasa diberi peringatan. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana bikulli syai'in alima. Perhatikan ayat ini. Ini surat Al-Ahzab ayat ke-40. Yaitu orang-orang bukanlah Muhammad itu sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyina, penutup para. Kalau sudah ditutup artinya apa, Bu? Ada orang yang mengatakan bisa saja kalau Allah berkehendak Nabi baru datang. Jadi ayat ieu jelas kudu ditutup. Gimana ngomong kalau Allah berkehendak? Jadi itu orang cara berpikirnya jadi rancu. Allah mengatakan ditutup, dia pakai ayat yang lain. 5 yasha. Kalau Allah berkehendak bisa wae aya nabi baru. Tah ieu sing kuring nabi baru teh. Sana mana ya. Nah, teh lah sangaranna gitu. Tapi ayat ieu kumaha? Ayat mah beda deui cenah tuh, jadi beda deui jawabannya. Ditutup oleh para nabi dan rasul. Padahal kita tahu setan senantiasa datang pada seseorang, datang pada satu kaum untuk merusak hubungan 3 hal tadi. Maka kita juga harus ngotot dengan dakwah untuk mengembalikan 3 hubungan tadi tetap berada di jalan yang sudah ditetapkan. Siapa yang melanjutkan? Ya para pengikut Rasul. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jadi siapapun pengikut para nabi dan rasul, tugasnya hampir sama dengan para nabi dan rasul, yaitu mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada lagi kecuali pengikut para nabi dan rasul, pewaris para nabi dan siapa pewaris para nabi dan rasul itu? Yaitu para ulama. Di
dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengingatkan, al-ulama'u warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhazahu akhadha bihazzin wa fidin. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama teh pewaris para nabi. Cuma kalau orang-orang kalau kita pewaris dari orang tua kita, apa sih yang kita inginkan, Bu? Enggak, kadenya bapak orang tere maut. Kita sawan di sawalaga ke akang. Dan kita nu dipikirkan teh warisan. Teu bisa, Kang. Eta mah nu ai. Kayak lah temennya macam-macam. Pagedena ieu. Yang pagedena ieu. Tulang punggung pengganti bapak. Ieu namanya ngomong kata si teteh ke heula, cek si teteh keun bae sawalaga maker akang, tapi eta sapi anu 20 ekor keur teh. Yang dipikirkan itu. Tetapi kata Nabi, ya, para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi logika berpikir kita, kalau ada pewaris nabi, resep karena dinar, resep karena dirham, itu pewaris bukan? Karena dalam hadis ini dikatakan walakin warasul ilma. Ya. Tetapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Hayang ilmu, hayang harta. Anger dua-dua. Padahal pertanyaannya disuruh pilih, mau ilmu atau mau harta. Ibu, saya mau bertanya, ibu mau ilmu mau harta? Jangan dikombinasi. Tanya nanti kombinasi we. Kalau ditanya teteh, nanti kira-kira calon suami teteh mau yang soleh atau mau yang benghar? Dua-dua. Soleh ongko, benghar. Disuruh milih, kakala dijawab tilu. Maka kita dengarkan bagaimana jawaban para ulama kalau ditanya apakah kita pilih ilmu atau harta. Di dalam kitabnya Kitabul Ilmi, Syekh Utsaimin mengatakan seperti ini. Annahu la yuta'ibu sahibuhu fil khirasati. Ilmu itu tidak membuat lelah ketika menjaganya. Beda jeung harta. Kita lihat. Li'annahu iza razaqallahu ilman famahaluhu fil qalbi la yahtaju ila sanadika aw mafatiha aw ghairiha. Itu kata Syekh Utsaimin kieu. Karena jika Allah memberi rezeki kepadamu berupa ilmu, famahalluhu fil qalbi, mahalnya tempatnya di hati. Kalau di hati aya nu maaf Bu. La yahtaju ila sonadika. Tidak butuh lemari-lemari. Beda jeung kongkorong ibu naon deui eta. Gelang kita butuh lemari. Kalau nggak butuh lemari kumaha? Bisa-bisa ku bawa di bawah bapak nanti ke mana. Au mafatiha atau kunci-kunci. Au ghairiha atau yang lainnya. Wa fil qalbi makhrusun wa fil nafsi makhrusun. Bahkan ilmu itu terjaga di dalam hati dan di dalam jiwa. Nah, itu luar biasa. Tapi kita selalu aja pengennya harta aja. Harta. Makanya jarang majelis taklim itu didatangi orang. Yang didatangi orang itu pasar. Padahal pasar itu kata Nabi bukan tidak boleh kita datangi, cuma Nabi mengingatkan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid yang berada di atas muka bumi. Nah, pilihan kita seringnya kemana? Buruk. Pasar, baik ada orang. Yang ibu-ibu kalau ke pasar itu paling lama.
Bener tuh kan? Kangkung sarai juga ditawar terus muter ke ujung. Ya kan yang murah. Seberapa kangkung sarai? Sepengket? Misalkan 1.000 misalkan nih, harganya lagi murah. Awis teh 500. Ya kan ini. Akhirnya dia muter-muter ke pasar Tanjung Sari sampai ke belakang. Dapat 7,5. Dengan bangganya dia bilang sama si bapak, kayak ini 7,5. Tapi turunnya karena cowok. Dan turunnya kakinya hampir coplok karena keliling. Padahal kata Nabi kalau ke pasar itu ada adabnya, ada doanya, kemudian masuk selesai dengan urusan cepat keluar. Iya katanya ada seni nawar. 1.750 ditawar dengan 2.500 seni dari mana? Wa fil waqtin nasi huwa kharisun laka li'annahu yahdika min khatari biiznillah. Dan di saat bersamaan pula ilmu itu merupakan penjaga bagimu. Ilmu itu penjaga. Karena ia menjagamu dari perkara-perkara jelek dengan izin Allah Subhanahu wa taala li'annahu yahmika minal khatari biiznillah. Benar tidak? Perkara jelek misalkan nih, kita belajar nih, kita hafal Quran hadis ya. Tiba-tiba misalkan Iwan sudah hafal, dagangannya juga dikasih kelapa ahlu sunnah wal jamaah. Lo pan meuli teh, pokoknya ngaku ahlu sunnah wal jamaah meuli kabeh. Nah, udah tahu ilmunya riba itu dilarang. Tiba-tiba ada orang datang kata Iwan saya, Ustaz sudah ditawarin orang, ada yang bawa 5 jutaan, 10 juta, sampai 100 juta nawarkeun. Iwan dikasih bunganya cuma kecil. Tapi kalau nggak punya ilmu kumaha? Cokot itu jawabannya tegas itu cokot. Tetapi karena ilmu sudah sampai, sudah menetap di dalam hatinya, ketika bisikan setan itu datang, ilmu menghadapinya. Kata ilmu kade riba. Riba itu salah satunya resiko Allah mengumumkan perang terhadap kamu kan. Langsung ciut, maaf, jangan ke saya tidak akan beri untuk menjagamu. Tapi kalau nggak punya ilmu, mah mengpun sudah jauh. Nangka Ustaz ilmu. Begitupun seorang pemuda, ilmu sampai. Bagaimana sampai diingatkan oleh Nabi nggak boleh berdua-duaan berkhalwat antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Begitu tiba-tiba ada seorang perempuan nelfon ke Kang Asep, Kang, orang ngobrol di jembatan. Kira-kira kumaha cek Kang Asep? Kebetulan Kang Asep memang resep ke Siti. Maaf kalau yang namanya Siti. Siap, sami'na wa ta'na. Siap, sami'na wa ta'na. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, bisa ilmu jaga apa kata ilmu kade Kang Asep. Walaupun tahu Siti mah gelis, tapi aturan. Cek ilmu teteh. Cicing di imam mana? Nah, kan dijad. Tapi kalau nggak punya ilmu, sami'na mumpang. Fal ilmu yakhrisuka walakin al mala anta takhrisuhu taj'aluhu fi sanadika wara'a akhlaqi wa ma'a dzalika takunu ghairu mutma'innin alaihi. Adapun harta kamulah yang menjaganya. Benar tidak? Benar enggak, Bu? Tuh ibu yang punya bawa motor bagus tuh culang cilik bolak-balik itu siran itu. Itu pada ngaos atau pada kumaha tuh motor sih. Motor aya kene teh. Bolak-balik ya motor aya kene teh. Begitu balik kumaha. Maka ilmu adalah penjagamu. Adapun harta kamulah yang menjaganya. Kamu